Ternyata ucapan Prabowo itu harus disikapi dengan kritis. Dia pernah bilang, saya timbul tenggelam, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Kenyataannya dia timbul sendiri dan rakyat yang mendukungnya dibiarkan tenggelam. Rakyat itu Pak Dedi ya Mas Dedi, luar biasa. Kita masuk kampung, dia udah siapkan cangkir-cangkir teh. Cangkir teh disiapkan untuk kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Ada pertanyaan dari salah satu penonton. Dia mengatakan, coba Kang diulas apa kira-kira pikiran, ya kan, yang ada dalam diri Prabowo saat dia memutuskan untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Ini satu pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita lihat wawancara Deddy Corbuzier yang panjang itu dengan Prabowo Subianto, kenapa dia bergabung kepada rejim Jokowi dalam periode yang kedua ini, katanya ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa. Karena Pak Jokowi itu kan mengabdi untuk kepentingan bangsa. Terus apa salahnya saya itu bergabung kalau niatnya sama-sama untuk kepentingan bangsa? Dan dia mencoba membangun argumentasinya dengan mengatakan contoh-contoh di negara lain juga, yang tadinya oposisi kemudian bergabung dengan pemerintahan yang menang, sama-sama ingin mengabdi pada bangsa yang sama. Ini saya kira ucapan Prabowo itu bagus ya bagi orang tertentu, tapi bagi orang yang cukup berpikir lebih mendalam dan mau membuka perspektifnya lebih luas, saya kira jangan selalu omongan politisi itu dipercaya. Dipercaya. Politisi itu penuh dengan siasat dan ingin membujuk atau menggait suara sebanyak mungkin dengan cara dia melontarkan satu isu-isu atau pandangan-pandangan yang bisa menarik rakyat seluas-luasnya untuk membenarkan tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran dia. Tapi kalau saya yang dulu membela Prabowo dalam tanda petik ya, dan sudah membuat 1000 video dalam Pilpres kemarin itu, 1000 video, itu saya tidak mudah percaya dengan Prabowo yang alasannya untuk mengabdi bangsa saat dia bergabung dengan Pak Jokowi. Mengapa? Ya itu alasannya. Jangan terlalu percaya dengan ucapan politisi itu ya, sampai kita tahu apa yang dia lakukan itu cocok dengan ucapannya. Ya enggak? Dan kita lihat sekarang, dulu waktu zaman Pilpres, kalau saya kepilih jadi presiden, akan saya jemput sendiri Habib Rizik Syihab di Mekah pulang ke Indonesia kalau dia terpilih jadi presiden. Tapi tiba-tiba dia masuk ke kubu lawannya, yaitu Pak Jokowi, masuk istana, wala kalam wala salam, tidak ada ucapan permisi, tidak ada ucapan basa-basi, tahu masuk dan meninggalkan luka di kalangan pendukung-pendukungnya yang dulu setiap kampanye Prabowo itu lautan manusia begitu hebat, dan banyak pedagang-pedagang kecil yang menyerahkan uang 50.000, 100.000 dimasukkan di kantong-kantong plastik di mana itu, di panggung-panggung kampanye, baik saat Sandiaga Uno maupun Prabowo itu kampanye. Orang-orang kecil itu menitipkan harapannya bagi sebuah perubahan yang akan mensejahterakan, membuat dada mereka lebih leluasa untuk bernafas, tidak sesak karena kehidupan yang menghimpit mereka. Begitu juga orang-orang yang punya uang itu bisa mengeluarkan 50-100 juta untuk beli banner sendiri, untuk membiayai logistik ke kampanye, bawa teman-temannya, nyawa mobil dan lain-lain. Ya, taruh sini dulu, aku lagi rekaman. Dan itu betul-betul satu pengorbanan dari rakyat yang tidak dihargai sama sekali oleh Prabowo dengan dia cara masuk ke kubu lawan politiknya dengan alasan mengabdi pada bangsa. Menurut saya gini, ada cara pandang yang lain barangkali benar ya. Kan boleh, katanya suruh mengulas.
dia itu punya kepentingan politik dan juga kepentingan bisnis ya. Kepentingan politiknya tentu dia ingin menabung investasi, ya kan, dalam pertarungan pilpres periode mendatang. Daripada nggak dapat apa-apa di luar oposisi, mendingan dia menikmati apa yang bisa dinikmati dalam bagian dari kekuasaan, meskipun dia bersekutu dengan lawan politiknya, yaitu Pak Jokowi. Jadi daripada nggak dapat apa-apa, mending kita mendapat sesuatu dengan masuk ke dalam kekuasaannya. Itu yang pertama. Jadi masuknya ke dalam kekuasaan itu ingin mendapatkan sesuatu daripada nggak dapat apa-apa. Politik kan begitu ya, mencapai apa yang mungkin dilakukan. Dan di luar kekuasaan ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang lumayan kan dapat Menteri Pertahanan. dan membangun reputasinya dari dalam kekuasaan untuk pemilu 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, masuknya Jokowi kemungkinan besar itu bukan maunya sendiri, tapi dia ditekan ya oleh pihak kekuasaan untuk segera masuk. Kalau tidak, diancam mungkin bisnisnya tidak aman, bisnisnya luar biasa ya, perkebunan dan tanah-tanah dan lain-lain tentu akan mendapat kesulitan dari penguasa kalau Prabowo itu menolak bergabung dengan kekuasaan. Jadi mau nggak mau, sebagaimana Sandi juga nggak mungkin dia itu masuk begitu aja. Alasannya ingin belajar politik. Saya kira tidak ya. Saya kira Sandiaga Uno maupun Prabowo itu sama-sama dipaksa masuk dengan ancaman tertentu yang akan mengganggu bisnisnya. Misalnya akan diungkap persoalan pajaknya misalnya. Seluruh pengusaha kan masalahnya di situ, pajak. Mungkin, saya nggak tahu. Jadi masuknya Prabowo bukanlah dari hati, bukanlah dari ketulusan jiwa, bukanlah dalam rangka untuk membela Habib Rizik Syihab misalnya, ya kan? Enggak lah, itu untuk kepentingan semata-mata, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, kelompok bisnisnya, dan kelompok politiknya untuk kembali bertarung di periode berikutnya. Saya kira itu ya. Jadi ada tendangan yang halus maupun tendangan yang kasar dari luar untuk masuk itu. Jadi pihak-pihak yang menginginkan dia segera masuk, kalau enggak nanti gini gitu. Jadi terpaksa dia masuk, kan. Dan kemudian untuk konsumsi publik, Prabowo mengatakan dia masuk ke lingkaran kekuasaan, bergabung dengan petahana, dengan presiden yang sekarang, itu semata-mata untuk mengabdi kepada Republik. Itu yang kita lihat di podcastnya Deddy Corbuzier. Saya di Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertuah di semesta, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, di komen, terutama komen di bawah ini kan, kemudian di share, dan jangan lupa dipencet loncengnya supaya dapat informasi terbaru dari video-video di channel Pesantren Ojo Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 2 malam ya, tanggal 2 Syawal. Hari apa Mi sekarang Mi? Senin, Selasa, tanggal 3 Mei. Ternyata ucapan Prabowo itu harus disikapi dengan kritis. Dia pernah bilang, saya timbul tenggelam, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Kenyataannya dia timbul sendiri dan rakyat yang mendukungnya dibiarkan tenggelam. Itulah politisi ya, harus dicek dulu antar ucapannya itu, jangan mudah percaya sampai menjadi kenyataan. Kenyataan dia sudah bergabung dengan rakyat, dengan istana dan rakyat yang katanya dulu dia bela. Dia tidak pernah sebut-sebut dan Habib Rizik yang diperlukan dengan cara yang hina oleh kekuasaan, dan dia tidak membela dan tidak memberikan sikap apa-apa sebagai wujud empati dan simpatinya. Itulah Prabowo Subianto, timbul tidak bersama rakyat, dia timbul sendiri dan rakyat dibiarkan tenggelam.